Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam. Ini sudah hari Kamis ya. Ini jam 3 dini hari Mas Eko. Hari Kamis jam 3 dini hari. Ngapain nggak tidur? Malah justru nongkrong di sini. Kenapa ini? Kayaknya selalu sumpek. Apa yang disumpekin kan? Kita sebagai warga negara biasa, ngapain kita sumpek-sumpek sih? Kita ngopi bisa, kita ngerokok bisa, ya. Kan sudah aman mestinya sampai ini. Ngapain sumpek-sumpek malam-malam sampai nongkrong di sini nih? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, itu kan relatif ya. Melihat seperti ini kan. Jadi kebetulan tidak ada kerjaan, jadi tidur ya. Jadi ini bahasa Jawanya itu melekan gitu ya. Ya kalau saya lanjutkan melekan panguripan. Jadi seperti itu. Jadi apa yang kita masalahkan atau yang kita renungkan ya terkait hidup dan kehidupan, kita ketahui lah untuk setara harus tingkat saya ya pasti berpikir besok juga mau makan apa gitu. Ya, kalau bicara tadi ngopi aja ya nanti uang tersisa berapa gitu. Sedangkan hidup harus terus berjalan ya, selama kita masih diberikan umur ya seperti itu. Jadi ini yang menjadi keluh kesah ya. Selama ini dengan pemberitaan atau reportase yang ada ya terkait kasus kriminal atau apapun, bagi saya nggak penting karena yang saya tonjolkan adalah persoalan atau perkara extraordinary crime, jadi kejahatan negara. Ya, yang kita ketahui ada 3 faktor ya. Yang pertama korupsi, ya. Yang kedua teroris, yang ketiga narkoba. Ya, itu yang terjadi. Dan berbicara kehidupan, ya kita ketahui lah kita tidak terlepas dari kebutuhan ya untuk pangan ya. Kalau untuk papan nggak mungkin lah dengan harga yang melambung tinggi seperti saat ini ya. Jadi saya katakan lagi kita ngopi ada ya karena ya adanya cuma ini. Ya alhamdulillah masih punya, kalau besok nggak punya uang siapa yang mau belikan saya kopi ya, atau apalagi yang perlu dipertanyakan. Nah ya makanya itu, apa sih yang jadi beban pikiran, beban hati dengan keadaan seperti ini? Wong kita juga nggak punya kekuasaan untuk merubah. Orang nggak bisa kerja, kita nggak bisa memberikan solusi pekerjaan. Kan sudah ada pemerintah, ada legislatif, ada eksekutif, pemerintahan, daerah sampai pusat. Justru mereka harusnya yang mikir kan, ngapain Mas Eko mikir-mikir gitu? Ya karena pikiran saya mereka kan mempekerjakan dirinya, bekerja untuk dirinya. Seperti lembaga yang katakan tadi terkait pemerintah sibuk dengan dirinya kan. Untuk legislatif juga banyak yang memperkaya diri gitu. Dan kita beli makanan minuman juga ada pajak ya. Nah, kemana saja aliran itu begitu. Jadi berbicara tentang ketenaga kerjaan ya sudah kita ketahui lah ya, pasca reformasi ini kan tambah berantakan ya sistem regulasi ya. Dulu kita nggak mengenal outsourcing, sekarang ada outsourcing. Sekarang direduksi lagi, itu bagi yang
bekerja. Kala May Day kemarin juga untuk melakukan aksi ya untuk kepentingan pekerja. Bagaimana dengan nasib saudara kita yang tidak bekerja? Jadi kalau kita nggak bekerja kan mau makan apa? Ya toh. Nah, sementara tugas dan fungsi pemerintah juga legislatif ya harus kan mensejahterakan kita. Seperti itu. Pertanyaannya selama ini seperti apa? Nah, ini kan sebuah ketololan ya, atau kejoliman, dan kita nggak paham, dan masyarakat sendiri sibuk dengan dirinya. Ada persoalan apapun terkait di masyarakat, bagaimana peran legislatif? Katanya representasi dari masyarakat itu selama ini ormas, LSM yang selalu menggerakkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itu pun tidak terlepas dari materialistik, artinya berjuang untuk kepentingan organisasinya. Jadi tidak berimbas secara luas seperti itu. Kalau selama ini dilakukan dan harus ada seperti itu, ya nggak kunjung selesai. Seperti penyakit tumor yang enggak menjadi komplikasi seperti itu. Jadi kan ini sangat miris saya katakan, dan ini harus jadi refleksi bahwa selama ini kita hidup ya, dan kehidupan ini seperti ada negara ya, seperti ada negara tapi tidak ada negara gitu. Hanya sifatnya ini hanya formalitas atau formilnya gitu, materialnya seperti itu. Jadi tolong dipahami ya bahasa saya. Jadi keluh saya itu kan seperti ini. Itu pun mungkin juga bisa mewakili saudara-saudara yang lainnya ya. Jadi tentang ketenaga kerjaan itu pun juga semakin sempit ya lowongan itu. Jadi profesi apapun ini sudah dilakukan yang kadang nggak jelas ya. Jadi orientasinya ya hanya untuk memikirkan kebutuhan pokok aja. Sementara perusahaan-perusahaan yang besar ya, itu semenjak saya dilahirkan ya hingga detik ini milik perusahaan asing ya, dan asing ya. Seperti itu. Jadi kalau pemerintah membuka lapangan kerjanya hanya bisa menyerap berapa tenaga kerja, dan itu pun tidak bisa menjawab. Terus peran wakil rakyat ya juga sebatas berjuang untuk partai politik. Sekarang sudah ada berapa partai politik? Jadi masyarakat acuh tak acuh soal itu, dan masyarakat hidup ya dengan caranya sendiri. Seperti saya katakan, ada negara seperti tidak ada negara, ada bangsa seperti tidak ada bangsa, ada agama seperti tidak ada agama. Ya, kita ketahui kalau kita dulu sebelum kemerdekaan kita mengetahui ya, agama itu kan pedoman landasan kita hidup gitu. Semestinya kan di atas negara. Sekarang kan malah di bawah negara. Ya, kalau seperti itu kan tidak ada keyakinan lagi kepada Tuhan yang Maha Esa selaku pemilik alam semesta. Mengingat proklamasi, mengingat pembukaan undang-undang ya, atau mukadimah ya, dengan rahmat Tuhan, dengan rahmat Allah ya, seperti itu. Jadi untuk para pejabat pemerintahan aja atau
wakil rakyat disumpah atas kepala kan, bahwa kitab suci Al-Quran sudah diingkari. Itu bayangkan ya, ini yang terjadi. Jadi saya selalu mengatakan ini karena selama ini kan kita selalu memikirkan diri sendiri, besok saya harus seperti apa dan bagaimana ya, karena ini kan arahnya kan sudah individualis ya. Jadi gotong royong hanya sebuah slogan ya, tanpa ada penerapan atau pelaksanaan yang betul-betul berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Mas Eko kan gini ya, kebijakan itu kan produk antara pemerintah dan legislatif. Sementara pemerintah yang mencalonkan itu kan sebagai pemimpin, katakanlah wali kota, bupati, sampai presiden, kan juga bukan orang-orang goblok. Mereka kan orang-orang pintar, berpendidikan. Sementara yang duduk di legislatif juga adalah kadang sampai profesor. Dan mereka mempunyai anggaran dasar di partai yang kesemuanya itu sesuai dengan tujuan konstitusi, mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, apalagi yang dikeluhkan oleh Mas Eko? Apakah mereka pada kampanye itu janji mulu-mulu itu janji palsu atau gimana menurut Mas Eko? Kan serahkan aja pada mereka, karena mereka yang punya regulasi. Kalau terlalu lama diserahkan kepada mereka, ya akhirnya buat apa saya sebagai rakyat atau masyarakat yang semestinya kedaulatan kan milik rakyat, seluruh lapisan masyarakat. Kan sudah saya katakan lagi, saya ulang, tugas dan fungsinya pemerintah eksekutif seperti apa? Sama halnya dengan legislatif, sebagai lembaga yang menaungi. Sekarang pertanyaannya kan gini, setiap aksi atau apapun itu yang dilakukan oleh kawan-kawan semestinya itu kan tanggung jawabnya wakil rakyat yang terpilih di daerah pilihan tersebut. Misalkan ada perusahaan yang memang menyimpang dari aturan ketenaga kerjaan atau aturan apapun namanya itu, jadi garda terdepannya ya wakil rakyat, terkait dapilnya di situ sebagai fungsi kontrolnya, seperti itu kan. Nah, pertanyaannya kan selama ini kan LSM Ormas, malah profesi wartawan pun juga terjebak di dalam persoalan itu. Nah, ini kan sudah berantakan seperti itu, nggak jelas. Artinya semua ada visi misi, ada tugas, ada fungsi, juga ada standar operasional prosedurnya ya terkait profesi. Jadi ini yang terjadi sampai kapanpun nggak ada apa selesai. Dan sudah ada perubahan ya terkait untuk wakil rakyat ya. Kita ketahui dia juga representasi dari beberapa dapil. Di dapil Surabaya ada dapil berapa? Satu yang mewakili dari beberapa kecamatan. Dan kalau di kecamatan itu ada suatu persoalan terkait masyarakat, ya harus dia representasikan, gitu. Kan seperti itu. Sekarang kan tidak. Lah ini bentuk masukan aja, ya. Ini reformasi ini 20 tahun lebih ini semakin tolol kita. Gitu aja. Nah, sekarang saya ngomong seperti ini aja, ya biaya sendiri. Itu natural dan ada pesanan. Kita ngobrol aja. Beberapa episode yang kita lakukan. Ya, seperti kegelisahan, seperti refleksi. Jadi gini, kita hidup itu ya harus berguna memang bagi diri kita, bagi keluarga ya, termasuk anak istri ya.
juga bagi bangsa dan negara atau lingkungan ya. Dan terutama lagi juga nama itu yang lebih penting sih. Jadi kalau bicara soal terkait bagaimana nasib kita, mestinya kan mereka yang juga yang memikirkan bagaimana masyarakat ke depan. Karena konstitusi sudah dijelaskan ya bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan membentuk suatu pemerintahan ya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Jadi memajukan kesejahteraan umum, termasuk mengentaskan kemiskinan di sini. Nah, ini kan tidak, kemiskinan dipelihara. Jadi kemiskinan itu sepertinya miskin turun temurun ya. Ya gitu. Kalau seperti itu buat apa saya memiliki negara gitu. Negara kan organisasi ya, saya beritahu. Mas Eko, gini loh. Dari nada bicara Mas Eko, mohon maaf ini kalau kesimpulan ini salah, sedikit menyimpulkan ya. Ya. Katakanlah kalau menurut ketidakpuasan Mas Eko terkait dengan eksekutif, yudikatif, atau bahkan mungkin legislatif ya. Tapi pada faktanya jika mereka itu dianggap gagal untuk mensejahterakan rakyat, faktanya mereka sebagai wali kota juga dipilih lagi, sebagai DPR dari satu parpol juga terpilih lagi, bahkan ada yang sampai 4 kali dari daerah, kota, kabupaten sampai naik jadi wakil dari provinsi. Nah artinya itu kan mereka berhasil karena mereka dipilih lagi oleh rakyat. Gimana Mas Eko? Yang milih itu partai politik ya, yang beritahu, bukan seluruh lapisan masyarakat. Jadi kembali lagi kepada seluruh masyarakat. Kan atas dasar perolehan suara. Suara aja selama NKRI ini berdiri ya seperti itu, pasti ada curangan ya terkait penyelenggaraannya entah pemilu. Loh, gak bahaya tadi. Nyerempet ke sana. Nah, buktinya kan kemarin aja sudah seperti itu kan. Kalau untuk aturannya sudah jelas ya bahwa untuk mencalonkan sebagai wakil presiden aja harus berumur atau berusia minimal 40 tahun. Ini belum sampai, tapi bisa deh. Jadi yang berkuasa sekarang kan udah tahu kan, presiden dan wakil rakyat. Dan ini mempengaruhi lah kalau selama presiden tidak ada suri tauladan ya. Apa yang kita percaya? Jadi seperti itu. Jadi orang mau menjadi pemimpin itu harus memenuhi kriteria gitu. Nah kalau katakan pemerintah berhasil atau tidak datang, berhasilnya gimana? Saya ingin tahu. Ya selama ini kan pembangunannya kan hanya sebatas infrastruktur. Padahal berbicara pembangunan ini sejak zaman Orde Baru, kita tidak pernah berbicara tentang pemberdayaan manusia. Itu artinya menyangkut SDM kita dan SDA kita. Apa itu? Sumber daya manusia dan sumber daya alam manusia. Itu harus ada sinergitas agar kesejahteraan itu terwujud terkait untuk tata kelola ataupun terkait lainnya gitu. Selama ini kita nggak berpikir seperti itulah, pemerintah ya dari tingkat pusat hingga daerah provinsi hingga daerah kabupaten seperti ini gitu. Katakan ada otonomi daerah tetapi harus masih tunduk kepada instruksi pusat.
gitu loh. Kalau berbicara otonomi daerah itu zaman Orde Lama atau Bung Karno itu sudah ada ya. Hanya saja untuk implementasinya itu belum dilaksanakan. Saya ingat itu karena saya belum lahir ya, cuma berdasar referensi aja. Nah di Orde Baru itu nggak digunakan, makanya di Orde Baru terkenal dengan otoriternya itu seperti itu. Nah reformasi, nah itu diterapkan lagi hingga sekarang. Tapi sama saja, kalau itu kan bahasanya cuma antara sentralisasi dan desentralisasi. Kembali lagi pemerintah gagal atau berhasil, saya ingin tahu prosentasenya sejauh mana. Itu saja. Sekarang berapa jumlah rakyat miskin, berapa jumlah rakyat mampu ya, berapa jumlah rakyat kaya, dan jangan lupa belum berapa jumlah rakyat yang kaya raya. Jadi seperti itu. Kita hidup ini juga heterogen ya, apalagi bermacam suku. Surabaya ini aja kita ketahui ya, banyak invasi atau pendatang ya, atau urbanisasi dari pulau kayak Madura ke Surabaya, terus dari daerah kabupaten atau kota lainnya ke Surabaya, semua itu tadi ingin mendapat pekerjaan yang layak. Nah itu kan dia berupaya sendiri, berikhtiar sendiri tanpa andil pemerintah, ya tuh. Jadi berhasilnya di mana untuk perekrutan tenaga kerja? Padahal kita ketahui perusahaan-perusahaan milik siapa. Dari situ, terus berhasilnya di mana? Nah, berhasilnya untuk pendataan aja, untuk bikin surat keterangan aja melalui RT RW atau kelurahan mencari lowongan kerja, termasuk dalam kepolisian itu memberikan surat SKCK seperti itu. Itu pun juga belum tentu dia diterima di salah satu perusahaan, karena bayangkan ya, satu perusahaan aja itu membutuhkan 30 orang, tapi yang melamar pekerjaan atau yang mengajukan permohonan kerja udah hampir 500 orang atau bisa juga 3.000 orang. Bayangkan ya, sungguh miris. Lah gitu loh. Lah sama pemerintah itu cuma dijadikan tontonan. Sama halnya dengan DPRD. Semestinya kan DPRD itu kan juga peranannya penting dari kabupaten kota, agar jangan sampai warganya itu berurbanisasi, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya hanya untuk perkara pekerjaan, untuk urusan pangan. Nah ini kan enggak, terus berhasilnya sampai di mana? Ini yang berhasil, yang mampu, yang orang miliki aset aja. Atau misalkan orang ini hidupnya enggak terlunta-lunta atau susah, ya karena dia punya warisan, itu aset dari orang tua seperti itu. Tapi bayangkan kalau orang tuanya nggak memiliki aset atau nggak memiliki kekayaan, bayangkan. Nah, itu kan semestinya antara kaya dan miskin. Itu kan juga tugasnya wakil rakyat dan tugasnya pemerintah. Gitu loh, atau pejabat negara seperti itu. Oke, Mas Eko, pertanyaan terakhir. Durasinya sudah 30 menit ini. Apa sih harapan Mas Eko ngomong ngedumel kayak gini, atau Mas Eko pernah gitu ya diajak sharing sama mereka-mereka yang bisa mengambil kebijakan, gak usah jauh-jauh ya, di lingkungan kota Surabaya saja. Apakah apa yang Mas Eko omongin ini hanya sekedar tontonan bagi mereka? Ya, tontonan, bisa juga banyolan ya.
Sudahlah yang menilai masyarakat saja ya tujuan kita. Jadi kalau berbicara tadi apa pernah saya berbicara dengan pemerintah? Tidak pernah. Apalagi dengan wakil rakyat. Tidak, malah saya menyuarakan aspirasi masyarakat terus hingga saat ini. 0 rupiah tidak ada bayaran. Pertanyaan saya, mengapa mereka tidak mengundang saya atau katakanlah berdialog dengan saya? Apa takut dengan kejahatannya terkait korupsinya? Atau mungkin takut nanti Mas Eko minta uang saku gitu. Tuh, coba tanya dengan jumlah yang besar mereka. gitu. Wakil rakyat itu ada yang tahu saya, kenal saya. Pemerintahan juga untuk Surabaya ini tahu saya, gitu. Tanya saja. Apa saya pernah meminta-minta? Seperti jangan samakan saya dengan yang lainnya, itu loh. Kan bahasa saya selalu, saya bukan penjilat, bukan pengkhianat, saya lawan kalau memang ada kedoliman, ada penyimpangan di situ. Ya, tanya aja. Jadi seperti itu. Jadi kalau maksud dari Kendumel ini, ya inilah suara hati, suara rakyat, gitu loh. Seperti saya bikin WhatsApp itu kan satu suara ya saya sendiri. Barangkali bisa memberikan manfaat kepada kawan rekan atau masyarakat yang lainnya terkait gimana sih hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara dan beragama ini. Seperti itu. Ya katanya kita kaya raya. Selama ini ya kita ketahui. Kita sudah tahu ini yang uang rakyat digarung seperti itu. Perlakuannya juga nggak sama ya antara kejahatan ekstra ordinary crime dengan kejahatan kriminalitas nggak sama. Gitu. Ya, yang korupsi aja diperlakukan khusus. Kalau yang bertindak kriminal seperti ranmor, tembak seperti karena kelaparan, karena nggak ada pekerjaan. Nah, sekarang ya perlu diketahui. Sekarang sudah berapa jumlah tahanan atau narapidana yang tersangkut masalah kriminalitas. Ya, kalau saya mengkajinya itu kan sebagian besar faktor ekonomi, jadi berjuang sih atau tidak adanya lapangan pekerjaan karena tuntutan hidup dia harus melakukan seperti itu. Nah itu kan semestinya tugas pemerintah. Seperti saya katakan dalam orasi saya berapa tahun yang lalu sebelum pandemi, udah lama ini, bahwa kalau kriminalitas ya meningkat drastis, artinya pemerintah gagal. Sekarang kan enggak, pemerintah gagal atau enggak kan dilanjutkan aja, hanya politik aja yang diprioritaskan tanpa memberikan sosial, tanpa memberikan ekonomi atau hukum, apalagi ditekuk seperti itu. Nah, ini fakta loh saya ngomong. Jadi bahasa mendumel atau apa, ini mungkin enggak masalah. Pasti saya berbicara seperti ini ada kontroversi, setidaknya ada manfaatnya. Ayolah kita berbangsa dan bernegara yang baik, apalagi dengan gaya hidup yang seperti ini ya. Jadi saya nggak tahu ya untuk tahun ini sudah berapa ya angkatan lulusan pendidikan ya terkait bagaimana lapangan kerja ya untuk perusahaan menyerap berapa angkatan kerja baru seperti itu nggak tahu. Jadi apa pemerintah berpikir seperti itu? Apa wakil rakyat berpikir seperti itu? Tidak, saya katakan. Ya, saya ngomong seperti ini. Ya, sekarang tahun 2024, semenjak reformasi 98 hingga sekarang ini terpuruk karena sudah liberal dan kapital, jadi orang yang punya uang yang menang, katakanlah yang sejahtera seperti itu. Jadi sangat ironis juga, orang sudah punya gaji dan tunjangan tapi masih saja korupsi. Ya, bayangkan kalau di negara-negara lainnya korupsi udah ditembak mati, digantung, ya. Kita korupsi mana ada, ditembak kakinya nggak ada, aniaya nggak ada, malah orang yang bayangkan ya, orang yang mencuri pada amal masjid aja seperti itu.
waduh sudahlah, diperlakukan seperti dianiaya, apalagi ranmor, begal dan segala macam, imbas dari ketidakberhasilan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, terima kasih Mas Eko ya, ngobrol-ngobrol kita di pinggir jalan malam ini. Mudah-mudahan ini bisa diserap dan ada yang memperhatikan, terutama mereka-mereka yang memiliki kewajiban wewenang dan merupakan harapan daripada masyarakat luas. Sebelum ya, mohon maaf ya, saya tidak menghujat ya, tapi hanya memberikan kritikan. Jadi seperti saya mengkritisi seorang karya tulis seorang wartawan kalau salah ya saya nggak tahu ya siapa yang dia bisa menjadikan merekrut jadi wartawan gitu loh. Padahal itu pilar keempat, apa mereka paham? Jadi berulang kali ya saya katakan di era Orde Baru untuk bidang jurnalistik atau profesi wartawan sudah diintervensi. Pasca reforma malah diobrak-abrik. Udahlah saya mengatakan itu ya. Jadi ini udah gak karu-karuan, saya memberikan kritisi malah seperti itu ya responnya. Ya saya nggak tahu ini pimret atau redakturnya atau apapun yang berkiprah di bidang ini sejauh mana ya. Berbicara integritas, tentang kredibilitas, tentang akuntabilitas, tentang apapun nggak tahu ini. Udah bejat ini, udah hancur ini. Jadi 4 pilar dari yudikatif semua seperti itu. Pers juga seperti itu, dengar-dengar juga ada korupsi di situ, ngeri sudah. Apalagi media-media yang, wah katakanlah media-media yang nggak punya nama ya, udah nggak karuan dan tragis saya katakan seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf. Ya oke, makasih Mas Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eko Gagak berjuang menyuarakan hati pikiran rakyat, mengingatkan para pengambil kebijakan dan mendudukkan setiap harkat dan profesi.